Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama teman-teman ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih yang diperbincangkan, yaitu terkait Presiden Jokowi yang dapat penghargaan Imam Hasan bin Ali dari Uni Emirat Arab atau UAE gitu ya. Dan apa sih sebenarnya yang terkait dengan penghargaan yang disampaikan oleh ini ya? Apakah benar-benar priceless ataupun cocok ya? Ini yang sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas ya. Jokowi dapat penghargaan Imam Hasan bin Ali dari Uni Emirat Arab ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Presiden Joko Widodo mendapat penghargaan internasional di bidang perdamaian. Imam Hasan bin Ali Peace Prize dari Forum Perdamaian Abu Dhabi. Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi Al-Mahfud bin Sheikh Abdullah bin Bayyah mengatakan penghargaan itu diberikan kepada tokoh yang berjasa terhadap perdamaian internasional. Kami di sini hari ini untuk mengantarkan penghargaan internasional Imam Hasan bin Ali 2022 untuk yang terhormat Presiden Joko Widodo, Presiden Indonesia. Sebab sebuah pengakuan atas dedikasinya untuk mewujudkan perdamaian secara internasional, kata Abdullah di Istana Kepresiden Jakarta Senin 7 November. Dia menjelaskan penghargaan Imam Hasan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai nama cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan bin Ali. Dia menjelaskan Hasan adalah sosok yang begitu dipandang di kalangan Muslim. Abdullah menyerahkan langsung penghargaan itu kepada Jokowi. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mendampingi Jokowi pada momen tersebut. Menurut Pratikno, penghargaan ini begitu bergengsi. Dia menyebut penghargaan itu sebagai kehormatan bagi masyarakat Indonesia. Bagi Presiden Jokowi sekaligus bagi masyarakat Indonesia merupakan penghargaan luar biasa, ujarnya. Pratikno melanjutkan kehormatan yang luar biasa karena Presiden Joko Widodo telah dipercaya sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai untuk Indonesia. Catatan redaksi, judul artikel ini diubah pada Senin 7 Oktober pukul 11.21 WIB. Ya sobat sekalian, jadi itu ya Presiden Jokowi ya kita harus fair lah ya. Kadang kalau kita mengkritik terus ya dibilang kadrun gitu. Tapi saat ini kita ingin sampaikan terima kasih selamat kepada Presiden Jokowi, dan ini semoga mewakili bangsa Indonesia ya dalam hal penghargaan internasional di bidang perdamaian. Jadi Imam Hasan bin Ali Peace Prize. Jadi ini adalah kalau dilihat dari judulnya, ini adalah Peace Prize ya, hadiah perdamaian ya. Entah ini ukurannya apa gitu ya. Kemudian juga apakah benar-benar worth it atau sesuai dengan kiprah dari Presiden Jokowi ya, kita tidak tahu ya. Nah, yang patut kita berikan penilaian, terutama yang pertama adalah terkait penghargaan itu sendiri gitu ya, dari mana kemudian tingkat kredibilitas dari Forum Perdamaian Abu Dhabi Mahfud atau NGO ya. NGO ini benar-benar kredibel atau tidak gitu ya. Yang kedua tentu saja kita tidak tahu track record tentang penghargaan ini gitu ya. Kalau untuk penghargaan yang lain, misalnya yang untuk kebersihan Adipura, itu masih bisa kita jangkau gitu ya, atau kita bisa track ya sesuai dengan informasi yang ada di pemberitaan media gitu ya. Untuk wali kota terbaik, misalnya wali kota yang terbaik dunia ya, juga bisa kita lihat track record dan juga siapa saja yang memperoleh penghargaan tersebut ya. Nah untuk Peace Prize kali ini ya, nah itu kan juga tergantung penilaian dari Forum Perdamaian Abu Dhabi Al-Mahfud bin Sheikh gitu ya, Abdullah bin Bayyah, yang mengatakan ini diberikan kepada tokoh yang berjasa terhadap perdamaian internasional gitu ya.
Nah, ini juga penilaiannya ya, apakah berdasarkan yang kemarin karena Presiden Jokowi sempat mendatangi saja gitu ya, untuk konflik internasional antara Rusia dan Ukraina. Dan kita ketahui pada saat Presiden Jokowi mempunyai inisiatif itu, ya kita juga bisa lihat gitu ya, motif kedatangan Presiden Jokowi di Ukraina itu apa murni untuk kepentingan negara atau untuk kepentingan oligarki yang ingin mengamankan komoditas gandum pada waktu itu ya. Nah, kita ketahui kan Ukraina adalah penghasil gandum salah satu yang terbesar di dunia gitu ya. Nah, sejak perang Rusia dan Ukraina itu gandum itu susah gitu ya. Dan otomatis untuk harga yang komoditas itu tergantung oleh gandum, yaitu misalnya mie instan misalnya, itu terganggu gitu ya. Nah, apakah datang ke Ukraina dan Rusia itu dalam rangka untuk memuluskan ya pasokan ya komoditas gandum ya, apakah benar-benar untuk menjaga perdamaian dunia yang saat ini ya. Karena pada waktu kemarin ketika Presiden Jokowi datang ya, memang belum perang itu memang benar-benar sangat terjadi dahsyat gitu ya. Nah, untuk perang Ukraina dan Rusia sendiri kita tidak menduga itu perang itu akan berlangsung lama gitu ya. Saya kira untuk zaman sekarang itu, untuk perang-perang seperti itu akan sangat mudah sekali ya, misalnya untuk langsung mendatangi ibu kota Ukraina yaitu Kiev, membombardir ibu kotanya sudah selesai gitu ya. Ternyata untuk sampai saat ini ya perang itu belum selesai gitu ya. Nggak tahu ini karena Putin malu-malu ya untuk langsung mendatangi Kiev ya, atau di balik Ukraina itu sendiri ya, kita ketahui backing untuk persenjataan itu begitu kuat ya. Dari mana ya? Dari AS sendiri gitu ya. Makanya kemarin kan salah satu perusahaan senjata di AS ya, salah satunya yang nomor wahid kalau nggak salah itu Lockheed Martin kalau nggak salah itu ya, salah satu untuk supaya usahanya laku ya harus segera menyalurkan ataupun jualan senjata ya, terutama di negara-negara konflik yang saat ini masih panas, yaitu Ukraina dan Rusia ya. Makanya kan kenapa perang ini terus tidak selesai ya, karena memang kelihatannya dalam tanda kutip dipelihara oleh yang menjadi sekutu atau yang menjadi lawan dari Rusia, siapa? Amerika gitu ya. Kenapa? Karena di belakang Amerika juga ada ya kapitalis senjata, yaitu Lockheed Martin, yang mereka juga cekot-cekot kalau usahanya itu tidak jalan ya, yaitu usaha ya jual beli senjata ya. Makanya yang kemungkinan yang tidak bisa selesai ya, pertama itu dipelihara, yang kedua ya backup terhadap senjata itu memang kuat dari Amerika terhadap Ukraina ya, untuk membentung Rusia gitu ya. Nah, kembali lagi kepada Peace Prize yang disampaikan ataupun dihadiahkan dalam forum ya, Sekjen Forum ya Perdamaian Abu Dhabi Al Mahfud bin Sheikh itu, apakah Presiden Jokowi karena ketika Presiden Jokowi datang ya, itu memang sengaja dihentikan ya sementara, nggak mungkin membombardir ya, sedangkan di depan mereka ada peace mediator ya, yaitu Presiden Jokowi yang yang datang untuk memediasi perdamaian antara perang Rusia dan Ukraina ya. Tetapi yang kita pertanyakan adalah setelah datang ya, apakah tensinya menurun? Yang kita patut pertanyakan juga malah dahsyat gitu ya. Jadi memang kita juga bertanya efektivitas kedatangan di sana gitu ya, apakah ingin benar-benar untuk membawa misi ya, mengamankan
pasokan gandum yang saat ini memang benar-benar dipasok dari Ukraina karena memang harganya murah gitu ya. Kalau diambil di negara lain atau dari Cina ya yang lebih dekat kemungkinan agak lebih mahal ya. Nah, pada saat datang itu kan kita lihat juga di pemberitaan media juga ada permasalahan tentang katanya Presiden Jokowi datang ke Rusia itu membawa pesan dari Volodymyr Zelensky misalnya, tetapi kan ternyata ditegaskan bahwasanya kedatangan Presiden Jokowi itu tidak membawa pesan apapun ya, dan kalau untuk menyampaikan pesan ya tidak susah-susah ya, karena di situ sudah ada media yang bisa dilakukan oleh Ukraina dalam hal ini untuk menyampaikan pesan secara langsung ya, tidak perlu ada mediator gitu ya. Nah, untuk efektivitas ya misalnya untuk contoh kasus yang memang tidak disebutkan dalam pemberitaan media, apakah ini terkait dengan kedatangan Presiden Jokowi pada saat kemarin ya di Ukraina dan dalam hal untuk misi perdamaian ya, apakah efektif atau tidak, kan tidak gitu ya. Jawabannya tidak ya, karena perseteruan malah lebih sengit lagi gitu ya. Dan tetapi kita wajib bolehlah kita apresiasi ya, karena sudah melihat ya kemungkinan juga punya parameter sendiri untuk forum perdamaian Abu Dhabi ini untuk menyerahkan peace prize itu sendiri gitu ya. Tetapi ingat ya, dalam masalah internasional boleh dilihat mempunyai peran gitu ya. Tetapi kita juga melihat apakah perannya hanya itu saja ya, karena kita tidak melihat secara signifikan peran secara internasional untuk menciptakan perdamaian secara internasional gitu ya. Nah, untuk lokal sendiri ya kita ketahui gitu ya, sejak masa rezim sekarang justru perpecahan itu sangat nampak sekali gitu ya. Kita ketahui ada setelah Pilpres itu kan ada dua golongan antara cebong dan kampret ya. Nah, ini sudah sama saat ini juga masih panas ya untuk dua golongan yang terpolarisasi. Siapa yang cebong ya, tentu saja itu dari kubu pemerintah, yang kampret itu yang kubu Prabowo ya. Tapi karena kubu Prabowo sudah jebur ke kolam cebong ya, maka jadi sekarang cebong dan kadrun ya. Dan ini yang seharusnya bisa dilihat yang menjadi potensi bagi presiden untuk bisa melakukan perdamaian atau penyatuan ya masyarakat sekarang yang sudah terbelah gitu ya. Apakah ini terus-menerus akan dipelihara ya, mengingat bahwasanya tujuan negara ini sudah ada ya untuk mencerdaskan kehidupan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Kemudian aktivitas pembelahan ini kan juga tidak sangat bertentangan dengan tujuan dari umum ya, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Dan pasar-pasar itu saat ini seakan dalam tanda kutip dipelihara gitu ya, tidak dilakukan penertiban ataupun ya dilakukan pembatasan ataupun pembinaan yang pas ya, supaya pembelahan ini ke depan menjadi tidak terjadi lagi. Nah, itu kan yang menjadi permasalahan di lokal ya. Kalaupun internasional sudah mendapatkan prize ya atau peace prize ya, harusnya di lokal itu juga menjadi penilaian apakah juga menciptakan local peace atau perdamaian di dalam negeri ya, yang itu tentu saja lebih penting lagi ya daripada international peace gitu ya, karena sudah ada lembaga internasional yaitu PBB. Nah, kedepannya memang kita hargai ya lembaga non government organization atau NGO ini untuk memberikan apresiasi kepada presiden, karena tapi karena kan setelah orang itu mendapat penghargaan bisa jadi bukan karena personal, tetapi karena memang dia adalah part of the state ya, atau menjabat kepala pemerintahan gitu ya. We don't know exactly ya. Itu ya. Jadi memang kita kembali kepada mengacungkan jempol ya, karena sudah mendapatkan peace prize dari tingkat internasional, dan semoga hal-hal positif ini bisa bertahankan dan juga
bisa juga membina ataupun menciptakan local peace ya, sehingga nanti kedepannya mendapatkan local peace prize ya, entah itu dari mana gitu ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.